Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan sore hari ini untuk kelas kita yaitu pemrograman web server ya. Pemrograman web server ini nanti kita akan membahas mengenai pembuatan web ya, membuat website dengan menggunakan template Bootstrap ya, template Bootstrapnya nanti kita menggunakan template Bootstrap 4. Di sini nanti kita menggunakan template Bootstrap 4, yang mana template Bootstrap 4 ini adalah template yang terbaru yang akan kita pelajari bersama di dalam pemrograman web server. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk materi pemrograman web server, apabila nanti ada pertanyaan, apabila nanti ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita pada sore hari ini, nanti Anda bisa tulis di komentar ya, sekalian nanti untuk daftar hadir perkuliahan online kita pada sore hari ini ya, hari ini hari Rabu tanggal 1 bulan April ya. Semoga musibah pandemi virus corona yang menimpa negara kita ini segera berakhir dan nanti kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, seperti dulu lagi. Kita bisa bertatap muka ya, menyampaikan materi, kita bisa belajar bersama ya, tidak harus melalui media online ya. Ya, nanti kalau misalkan kelanjutan media online ini memang benar-benar masih dipakai dengan tujuan apabila nanti penyampaian materi kita di perkuliahan offline ini berjalan di rumah, misalkan Anda mau membuka kembali ya, atau mau belajar ada yang kelupaan mau membuka, saya mau membuka tutorialnya. Nah, nanti Anda bisa buka tutorial media pembelajarannya. Oke, kita lanjutkan di sini. Untuk materi kita yaitu membuat aplikasi website dengan menggunakan template Bootstrap. Nah, kenapa kita menggunakan template Bootstrap? Karena template Bootstrap di sini sudah banyak digunakan ya, sudah banyak digunakan oleh para developer pembuat aplikasi website tentunya ya, dengan tujuan dan dengan alasan bahwa template Bootstrap ini lebih responsif ya, lebih responsif ini ya, lebih responsif, kemudian mobile first. Alasannya itu karena sekarang ini hampir setiap pengguna media online ya, mengguna media online atau website yang akan diakses oleh user, sebagian besar menggunakan gadget atau handphone. Oleh karena itu, para pengembang aplikasi web lebih cenderung menggunakan template Bootstrap untuk membuat desain tampilan interface sehingga tampilan interface-nya ini bisa responsif dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tampilan layar. Ya, tampilan layar monitor yang digunakan oleh user. Sebelum kita mulai pembahasan tentang template Bootstrap, tentunya Anda semua pasti mengenal yang namanya media sosial Twitter. Ya, pada zaman awal mula munculnya Twitter, ya, di sini media sosial ini cukup booming, ya, dan cukup terkenal. Selain ada Facebook, kemudian yang baru-baru ini ada Instagram
dan lain sebagainya. Nah, Twitter ini merupakan awal mula munculnya Bootstrap. Jadi si pengembang dari Twitter sendiri itu sudah menggunakan teknik yang namanya cascading style sheet, yang menggunakan teknik cascading style sheet dengan desain dan tampilan yang lebih responsif tadi. Ya, sehingga para pengguna media sosial ini yang mengakses melalui gadget akan lebih fleksibel dalam melihat tampilan, dalam melihat konten, ini lebih nyaman dibandingkan kalau kita tanpa menggunakan template. Jadi benar-benar menggunakan HTML biasa. Nah, nantinya kalau kita akses melalui gadget, ya ukurannya akan lebih kecil, fontnya tidak bisa responsif, tidak bisa menyesuaikan ukuran layar dari gadget yang kita gunakan. Template Bootstrap sekarang sudah banyak sekali digunakan oleh beberapa CMS, CMS yang booming juga, yang banyak digunakan. Ya, salah satunya ada WordPress. Ini ya, ada WordPress, kemudian ada Joomla dan CMS lain, sampai yang terbaru ini yaitu CMS atau Framework Code Igniter, CI. Kemudian ada framework yang terbaru itu sekarang lebih banyak menggunakan template Bootstrap tersebut. Ya, alasannya tadi ya, salah satu alasannya tadi lebih responsif dan lebih nyaman apabila tampilan desainnya ini diakses melalui gadget yang ukuran layarnya kecil. Nah, nantinya kita akan mempelajari materi ini ya. Tujuan pembelajaran materi kita ya, pemrograman web server dengan menggunakan template Bootstrap ini adalah Anda semua di kelas materi saya ini bisa membuat aplikasi website yang menarik seperti Twitter. Ya, bisa Twitter, bisa Facebook, bisa lain sebagainya ya. Apalagi sekarang sudah ada CMS yang lebih mudah penggunaannya seperti WordPress, Joomla, ya. Kemudian CMS lain yang sudah menggunakan fasilitas template Bootstrap. Nah, ini kita biar tahu apa itu yang namanya Bootstrap. Tadi saya sudah sedikit menyinggung tentang Bootstrap, yaitu framework CSS ya, ini framework cascading style sheet yang dikhususkan untuk pengembangan front end website. Jadi front end ini artinya kita bisa membuat interface web kita ataupun membuat tampilan administratornya jadi front end website. Jadi website ini kalau yang dinamakan website yang dinamis itu tidak hanya tampilan depan saja, tapi memiliki tampilan back office-nya ya. Ada yang mengelola dari website kita ya, website yang nanti akan kita buat ya. Yang mengelola ya tentunya operator dari website yang akan kita buat ya. Misalkan Anda sebagai penyedia jasa layanan untuk desain website ya, Anda tentunya tidak hanya membuat desainnya saja, tapi juga memberikan fasilitas untuk back office-nya, untuk operatornya, sehingga operator ini bisa mengelola, bisa menginputkan atau mempublish ya, bisa mempublish informasi-informasi terbaru
yang nanti akan dimunculkan di dalam website tersebut. Sebagai contoh misalkan seperti website berita, ya. Website berita, website yang sifatnya dinamis, yang selalu setiap saat ini informasinya berubah-ubah, atau website sekolah, ya. Website informasi sekolah, ada informasi apa, itu kan setiap hari selalu diupdate. Nah, kalau tidak ada back office-nya, maka si yang mempunyai website ini tentunya harus menghubungi programmer untuk mengupdate, ya, mengupdate informasinya. Dan programmer pun harus repot, ya, harus mau repot kalau kita buatkan programnya hanya sebatas tampilannya, front websitenya saja, tapi tidak ada end websitenya, ya, di belakangnya itu tidak ada yang mengelola, ya. Nah, sekarang di sini framework CSS ini yang sekarang banyak digunakan untuk template Bootstrap, nantinya dapat kita buat untuk tampilan website dan juga untuk tampilan back office-nya. Nah, nanti untuk penggunaan Bootstrap, ya, kan kita bahas di perkuliahan kita, ya, perkuliahan pemrograman web server ini. Nah, di dalam template Bootstrap, ya, di dalam template Bootstrap itu sebenarnya sudah disediakan beberapa file, ya, beberapa file. Jadi tidak hanya satu file saja, tapi ada beberapa file-file pendukung yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di gambar, ya, di tampilan gambar di sini ada semacam folder-folder, ya. Ada folder CSS, ada folder build, ada folder JS. Ya. Itu adalah folder-folder yang nanti, ya, contoh seperti ini, saya punya template Bootstrap. Ya, saya sudah ada template Bootstrap yang saya simpan di web administrator, web ini, ya, service. Web service-nya kita pakainya SAM, ya, nanti, ya. Kita pakai SAM control panel, ya, ini, ya. Kita menggunakan SAM control panel untuk web service kita. Ya, versinya menyesuaikan saja versi SAM control panel yang nanti Anda gunakan, ya. Tidak harus versi yang saya contohkan di sini. Ya, jadi nanti Anda punya versi yang terbaru atau versi yang sekarang ini sudah pakai versi PHP 7, ya. Ya, kami memperbolehkan, kami mempersilahkan. Ya. Nah, contohnya di sini saya punya template namanya admin LTE. Ini hanya back office saja, ya. Jadi template ini hanya back office saja. Localhost admin LTE. Nah, contohnya ini admin LTE index 2.html. Ini masih HTML, ya, belum kita jadikan sebagai PHP. Nah, nantinya template ini akan kita jadikan sebagai template PHP. Nah, jadi contohnya nanti kita bisa memodifikasi, ya, memodifikasi seperti ini, profile. Kita nanti akan bisa mengambil data yang ada di database, ya, terkait dengan profile. Nah, profilnya apa? Nah, nanti bisa kita munculkan ke dalam bentuk form, ya, form seperti ini. Profile misalkan nama, ya, Jarod, ya, kemudian username-nya apa, ya, emailnya apa. Kemudian nanti kita bisa mengganti profil, foto profilnya bisa kita ganti juga apabila, ya, apabila template dari web kita, template yang kita punya ini, yang kita miliki, sudah kita modifikasi, ya, sudah kita modifikasi dan kita bentuk ke dalam file PHP, ya, ke dalam bentuk file PHP, tidak lagi HTML.
Ya, jadi nanti kita pakainya server side. Ya, aplikasi kita adalah aplikasi server side. Kalau HTML ini aplikasinya adalah client side. Jadi artinya seperti ini. Kita menggunakan script PHP ya, yang ada di server side itu untuk sisi keamanan. Kalau kita masih menggunakan HTML, ada skrip-skrip yang terkait dengan pembacaan database, pembacaan data. Kalau kita lihat seperti ini, view page source, itu nanti tidak akan kelihatan apabila kita menggunakan script PHP. Ya, kita menggunakan script PHP. Ya, jadi ya script yang server side, ya, yang berada di sisi server. Nah, kalau client side ini adalah untuk tampilannya. Jadi tampilan-tampilan yang muncul. Jadi seperti PHP, skrip-skrip PHP itu nanti tidak akan dimunculkan di dalam tampilan web kita. Nah, ini ya nanti kemarin saya sudah menugaskan Anda untuk mencari template, ya, mencari template, dan kemarin sudah saya cek di email dan di Classroom itu sudah masuk ya tugas yang Anda kirimkan, sehingga nanti dari tugas itu dapat kita modifikasi ya, dapat kita modifikasi untuk kita jadikan ke dalam tampilan website ya, website yang berada di client server side. Ini contohnya ya, ini contohnya. Nah, kita harus tahu apa perbedaan dari Bootstrap versi 3, versi yang sebelumnya, dengan Bootstrap versi yang keempat ini ya, versi yang terbaru. Nah, Bootstrap ini sudah sampai versi yang keempat ya, sudah sampai versi yang keempat. Ya, perbedaannya, perubahan yang terjadi antara lain pada bagian global, keseluruhan. Ya, global ini keseluruhan, termasuk font. Ya, font yang digunakan di Bootstrap 3 itu dikembangkan lagi oleh pengembang Bootstrap dengan memperbesar ukuran. Ya, yang pertama memperbesar ukuran fontnya yang semula di versi 3 ini 14 poin. Sekarang di versi 4 ini lebih diperbesar ukurannya. Jadi menjadi 16 px. Ya, menjadi 16 poin. Jadi nanti ketika kita menggunakan Bootstrap 3, ya, kalau misalkan kita dapatnya ini ternyata Bootstrap 3, ya, tidak menjadi masalah. Kita tetap bisa menggunakan template tersebut. Ya, tetapi nanti di dalam pengkodeannya, scriptingnya itu nanti ada perbedaan antara Bootstrap 3 dengan Bootstrap yang versi 4. Ya. Kemudian yang kedua, poin kedua, perbedaan antara Bootstrap 3 dan 4 adalah pada penggunaan tag atau kelas ya, penggunaan kelas grid, yaitu kolom. Ya, jadi gridnya ini nanti penggunaannya beda. Ya, Bootstrap 4 menambah satu sistem grid menjadi 5. Ya, kalau di Bootstrap 3 ini hanya 4. Ya, sekarang sudah sampai 5. Ya, sampai grid ke-5. Nah, nanti grid itu yang mana? Grid itu yang kalau misalkan kita membuat seperti ini, ya, membuat kolom-kolom seperti ini ya. Nah, ini lebar-lebarnya, pengaturan lebarnya. Mau kita atur panjang, mau kita atur ukurannya segini. Nah, ini nanti ukurannya bisa kita atur. Kalau tidak salah ini yang saya download, admin LTE-nya ini adalah admin LTE versi 3. Ya, versi 3. Nah, ini gridnya nanti dapat kita atur
panjangnya berapa. Nah ini kan semuanya sama ya. Nah ini contoh dalam satu frame misalkan gridnya bisa sebanyak 4, bisa hanya 3, hanya 2. Nah ini ada pengaturan grid kolomnya mau diatur berapa ya, maksimal kalau nggak salah 12 ini 12. Jadi kalau call with MD 12 berarti nanti satu frame penuh ya, satu frame penuh ini muncul dalam satu layar. Contohnya misalkan ini ya, ini kebetulan 2 kolom semua. Coba saya carikan yang 1 kolom. Nah, contoh mungkin chart ini ya, atau tabel mungkin ya, mungkin tabel, data tabel. Oke, nah ini kalau satu layar ini berarti ini grid yang digunakan adalah grid full. Nah, gridnya full 12. Jadi satu frame ini dipenuhi oleh tampilan objek ya, dipenuhi oleh tampilan objek. Ini grid. Ya. Yang ketiga ada tabel. Ya, ini ada tabel yang responsif. Ya, jadi tabel ini ada 2 model, ada tabel yang responsif. Jadi nanti seperti ini, responsive search. Nah, apa yang kita tuliskan di sini? BA, ada BI. BI. Nah, dia ketemu data ini. BI. Ya, saya ngetik kata BI. Nah, ini muncul mobile BI, dia keluar. Ya, misalkan mobile. Nah, ini keluar. Ya, misalkan win. Ya, win ini yang keluar ya win. Nah, kalau win WIN ini yang keluar teksnya win. Nah, ini namanya tabel yang responsif. Ya, tabel responsif. Ini ya, tabel. Nah, jadi di dalam Bootstrap 4 ini untuk membuat tabel responsif langsung di dalam tag table. Ya, tag table tinggal kita tambahkan kelasnya apa. Nah, ini ya kelasnya, kelas tabel responsif. Maka nanti di situ dari CSS-nya akan mencari tabel responsif. Ya, pada bagiannya nanti seperti ini ya, bagian yang nanti kita edit yaitu pada bagian index. Nah, index. Nah, ini. Jadi penggunaan cascading style sheet-nya atau bootstrap-nya itu letaknya ada di bagian sini. Ya, kita panggil. Nah, ini ya. Namanya ini CSS bootstrap min.css. Fontnya menggunakan font Awesom min CSS. Nah, jQuery ya. Ini admin LTE ya, admin LTE-nya ini untuk template adminnya ya, template adminnya. Dan mungkin nanti ada beberapa font yang digunakan. Contoh misalkan di sini ngambil dari Google, ya mengambil dari Google ya kita tuliskan HTTPS, fontnya langsung ngambil dari Google. Ya, ini kalau misalkan tidak ada URL untuk style sheet-nya, ya, URL style sheet-nya, maka di Bootstrap ini dia tidak akan bisa ini ya, template-nya tidak akan bisa nyambung ya, tidak akan bisa nyambung ya, karena ada fungsi atau penggunaan tag HTML untuk mengaktifkan style sheet, maka di sini dia akan memunculkan ya.
akan memunculkan style sheet-nya. Oke, ini untuk sementara kita pembahasan pengenalan dulu ya, pengenalan dulu tentang cascading style sheet dan template bootstrap biar kita tahu ya. Memang kemarin saya memberikan tugas saja untuk mencari, tapi untuk kali ini dari tugas tersebut nanti coba kita kembangkan. Kita kembangkan untuk cascading-nya adalah dengan menggunakan template bootstrap. Ya, cascading style sheet-nya nanti kita menggunakan template bootstrap. Nah, untuk pertanyaan nanti silakan Anda bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan pembahasan kita pada sore hari ini. Nanti dapat Anda masukkan di komentar ya. Anda masukkan di komentar. Nah, di situ nanti silakan Anda berikan komentar terkait dengan materi kita. Nah, untuk cara install Bootstrap tentunya kita tidak perlu install. Kalau kemarin Anda sudah dapat template-nya, nanti kita tinggal masukkan. Nah, caranya gini, kalau misalkan kemarin Anda sudah punya template-nya, sudah download template-nya, tinggal Anda buka di SAM-nya. Kita buka folder SAM. Nah, folder SAM yang Anda miliki atau yang Anda install itu Anda install di mana? Apakah di C? Ya, kalau saya installnya di E, bukan di C. Takutnya nanti kalau di C Windows-nya error atau bagaimana, saya harus install ulang, maka saya harus membackup dulu. Tapi kalau tidak sempat membackup kan tentunya pasti akan hilang. Ya, maka di sini saya amankan dulu di E. Ya, SAM. Nanti Anda masuk ke sini, SAM htdoc. Nah, di sini kumpulan-kumpulan dari file program yang kita jalankan. Contohnya ini, localhost admin LTE. Nah, contoh lagi yang sudah nyambung ke database itu ini. Contoh ya. Nah, ini ada kesalahan koneksi password ya. Contoh ini aja. Sebentar, saya carikan dulu. Nah, ini misalkan ini ya. Ini pakai template Bootstrap juga, e-office. E-office. Nah, ini database-nya coba, karena database-nya ini pakai CI ya. Ini template-nya pakainya CI. Nah, pengaturannya di sini. Kalau CI ini pengaturan koneksi database-nya di file database. Nah, ini password MySQL saya. Nah, ini ya, passwordnya harus dideklarasikan. Kalau tidak dideklarasikan maka nanti muncul error seperti ini. Ya, error ini. File name, ya, driver DB. Nah, kalau yang belum pernah menggunakan CI pasti akan bingung. Ini kesalahannya di mana? Gitu. Pasti nanti nyarinya ke sini, ke file DB driver. Padahal tidak. Padahal kita hanya mengatur pada bagian sini di application config. Ya, kalau di config-nya ini terkait dengan URL. Ya, URL yang nanti kita ketikkan. Nah, ini ya. Server name. Nah, ini. Server name-nya kan localhost. Ya. E-office ini nama foldernya. Jadi ini harus kita samakan nama folder yang ada di htdoc ini. Ya, htdoc. Harus kita samakan. Ini kalau kita pakai CI. Nanti kita tidak usah pakai CI. Kita pakainya PHP saja. Kita pakai PHP yang lebih mudah. Nah, ini adalah e-office. Ya, e-office. Ini kita pakai template-nya Bootstrap. Ya, kalau kita lihat view page source. Nah, ini ya,
Bootstrap CSS kelihatan di sini. Ini sebenarnya pakai apa sih template-nya? Kalau Anda mau lihat, nah di sini ketemu kan, pakainya Bootstrap. Nah, kita pakainya Bootstrap. Nah, ini script PHP-nya tidak kelihatan. Script PHP-nya tidak kelihatan. Kalau kita lihat script PHP pada halaman login ya, halaman login itu yang ini, application, view, ya, view, admin, ya, login, ya, login. Script PHP-nya ini tidak kelihatan, select, bintang, from. Nah, kalau kita lihat di sini kan tidak ada. Ya. Ini letaknya di mana? Ini letaknya di div class container. Div class container. Nah, ini div class container. Di atas kan tidak kelihatan ini script PHP-nya. Nah, itu kelebihan dari server side ya. Kelebihan dari script server side itu seperti ini. Nah, nanti kita akan mencoba yang tidak menggunakan CI ya. Kita nanti menggunakan yang PHP biasa. Passwordnya salah. Ya, ini contohnya ini pakai template Bootstrap. Kelebihannya gini, Bootstrap. Jadi kalau ini saya atur ukurannya, saya kecilkan. Nah, menunya jadi modelnya kayak di handphone itu ya, ada garis 3. Nah, jadi ini kelebihannya. Ini kalau kita jalankan di handphone itu nanti tampilannya akan responsif. Oke. Mungkin ini dulu pembahasan kita pada sore hari ini ya. Pembahasan mengenai pembuatan aplikasi web server dengan template Bootstrap ya, menggunakan Bootstrap 4. Sambil nanti saya menunggu ada pertanyaan dari Anda sekalian. Nanti silakan masukkan pertanyaan di baris komentar ya, di kolom komentar. Silakan Anda masukkan kolom komentar. Silakan isi pertanyaannya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyempatkan waktu untuk perkuliahan online pada sore hari ini ya. Nah, tentunya di perkuliahan online ini bisa membantu kita semua untuk belajar jarak jauh. Bagi yang mungkin belum bisa ikut online pada sore hari ini ya, nanti bisa menyaksikan video saya ini yang sudah tersimpan di YouTube. Ya, jadi saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Selamat sore.